sore dan malam, kembali lagi bersama aku, Dia, moderator di podcast Evolution of Interaction. Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu alat revolusioner di human computer interaction nih. Dan sesi kali ini kita kedatangan 3 expert yang literally itu benar-benar datang dari zaman yang berbeda nih. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri teman-teman tuh, menyebutkan nama dengan topik pembahasannya masing-masing nih. Halo semua, nama saya Jauza Kawasmadi dan saya akan membahas mouse di era saya. Oke, aku Aurelia Azara Kacaribu dan aku bakal ngebahas mouse di era early 2000s. Halo semuanya, kenalin nama aku Fatur. Aku akan menjelaskan tentang mouse di era 2025. Oke. Oh iya, maaf saya belum menyebutkan era, saya era 80. Oke, karena kita udah kenalan nih, dan aku notice bahwasanya teman-teman pada hari ini tuh membawakan topik sesuai outfit yang dikenakan nih. Ada Zauza dari era 80-an dengan outfitnya yang agak vintage gitu ya, sampai yang 2025 Fatur yang outfit itu kayak easy going banget nih ya. Oke, terkait 80-an nih, aku pernah baca bahwasanya mouse itu pertama kali ditemuin di tahun 1968, tapi boomingnya itu baru di tahun 80-an. Jadi aku penasaran nih Zauza, menurut kamu gimana sih vibes pertama kali orang melihat mouse? Apakah orang-orang melihat mouse itu sebagai suatu teknologi yang baru atau justru kayak ini barang apaan sih gitu? Nah, kalau di zaman saya itu, saya dan teman-teman saya itu sempat kebingungan. Kami kebingungan sebenarnya benda kecil ini buat apa sih dan kenapa ada di meja komputer. Sampai ada teman kami, salah satu teman kami yang menjelaskan bahwa alat sekecil itu untuk menggerakkan seperti tanda panah di layar, kalau nggak salah namanya kursor. Nah, di situ kami kaget dan bahkan teman kami ada yang kayak buat apa emang digerak-gerakin, dan kita juga terheran-heran kenapa sih buat apa emang dan apa susahnya memang kita mau membuka program tinggal nulis doang kan bisa, kenapa harus lewat situ. Ternyata setelah ditunjukkan lagi itu cukup mempermudah dan mempercepat begitu. Jadi pada awalnya kami kebingungan, cuman selanjutnya kami terpukau. Ya. Berarti dari awalnya kebingungan nih dengan adanya mouse pada saat itu, tapi tiba-tiba kayak udah berfungsi banget pada saat itu ya. Nah, untuk pengalaman sendiri menurut kamu gimana sih pengalaman orang-orang pertama kali pakai mouse? Apakah orang itu ngerasa pakai mouse itu intuitif atau justru malah membingungkan? Nah, pasti yang paling pertama itu saya dan teman-teman pasti kebingungan karena di mouse itu ada 2 tombol dan kami bingung buat apa 2 tombol padahal kursornya cuma 1. Ternyata setelah dijelaskan oleh teman kami, ternyata dari 2 tombol itu ada fungsinya masing-masing. Dan itu cukup membuat gebrakan bagi kami ketika kami ingin membuka program yang sebelumnya kami perlu menuliskan command prompt, tapi sekarang kami tinggal pencet-pencet doang. Bahkan yang dulunya kami hanya disajikan oleh tampilan-tampilan tulisan, sekarang kami disajikan oleh tampilan-tampilan grafik. Tadi kamu sempat mention ada 2 tombol ya, berarti itu kayak termasuk desainnya nggak sih? Ya. Nah, menurut kamu pada saat itu desain interaksi mouse apakah udah bagus atau ada yang kurang dari desain mouse itu sendiri? Untuk di zaman itu sih sudah bagus, sudah cukup mempermudah. Namun bagi saya sendiri itu cukup tidak nyaman karena dulu bentuk mouse itu sangat kotak. Dulu kotak. Lalu ketika kami membuka sebuah halaman, nah kalau dulu itu belum ada yang namanya tombol scroll. Jadi ketika kami mau membuka halaman dan mau menyeret ke bawah, kami harus menyeret scroll barnya. Dan satu lagi yang sangat tekan bagi kami itu dari sensornya, karena sensor dulu itu masih memakai bola join. Nah, dan di situ kami cukup resah karena sensitivitasnya kurang. Berarti menarik sekali ya, yang awalnya itu sempat membingungkan tapi tiba-tiba secara besar itu kayak berfungsi banget pada kehidupan 80-an. Nah, selanjutnya kita bakal loncat ke
ke era 2000-an nih teman-teman. Untuk Aurel, menurut kamu dibanding era sebelumnya, apa perubahan terbesar dari experience menggunakan mouse pada zaman 2000-an? Oke, thank you. Kalau dibanding sama era sebelumnya ya, early 2000s itu tentunya yang paling beda itu di teknologinya. Kalau misalnya di era 90-an atau 80-an itu kan baru aja dikenalin ya. Nah, sementara di era early 2000s tuh mouse itu udah boom banget, udah mainstream banget, semua orang pakai. Apalagi scroll wheel juga udah jadi standar kan, karena kayak yang tadi dibilang sama Jauza, sebelumnya itu scrolling itu bukan sesuatu yang default gitu. Jadinya dengan adanya mouse, semuanya tuh experience-nya jadi lebih smooth banget gitu. Optical mouse sudah mulai ngegantiin mouse bola yang gampang banget berdebu dan juga masih sering lambat gitu gerakannya. Terlebih lagi dengan munculnya Windows dengan hijau birunya itu loh desainnya, itu pengalaman pakai mouse jadi satisfying banget. Oke, berarti kamu tadi juga sempat mention terkait desain yang tiba-tiba muncul kayak hijau pink gitu ya? Hijau biru Oh, Windows. hijau biru Ya. Windows. Nah, aku penasaran nih, karena kamu bilang UI atau desain interaksinya itu udah mungkin visual. Menurut kamu peran mouse itu makin penting atau justru makin challenging sama device-device lain yang masuk? Justru menurut aku dengan adanya semua UI yang baru itu, penggunaan mouse jadi krusial banget sih. Apalagi kan semuanya itu udah pakai icon-icon yang bold, gradient, elemen-elemen yang emang didesain untuk interaksi point and click gitu loh. Jadi ya memang at the same time teknologi lain udah mulai muncul gitu, kayak misalnya touchpad atau touchscreen yang masih niche banget, masih mahal banget, tapi itu udah mulai dikembangin gitu loh. Jadi ya emang yang mainstream tuh tetap mouse, tapi teknologi lain udah mulai ngintip gitu. Oke, berarti main teknologinya di 2000-an itu masih mouse, tapi masih atau udah muncul nih teknologi-teknologi baru di 2000-an. Maka dari itu, menurut kamu, apakah mouse itu udah menjadi hal yang wajib punya bagi setiap orang atau masih ada space lain untuk device lain masuk ke tahun 2000-an? Menurut aku di early 2000s itu mouse itu udah kayak alat wajib rumah tangga gitu sih. Karena setiap software, website, game, aplikasi itu semuanya diciptakan dengan asumsi bahwa penggunanya itu pakai mouse dalam mengoperasikannya. Jadinya ya kalau misalnya nggak ada mouse, otomatis hampir semua fungsi komputer tuh ya nggak bisa dijalanin gitu loh. Tapi ya ruang eksperimen tuh bakal selalu ada gitu loh. Dengan banyak yang masih juga pakai joystick, touchpad udah mulai dikembangin. Jadi ya kayak aku bilang tadi, yang mainstream tuh tetap mouse, tapi industri lagi cari what's next-nya kita tuh apa gitu. Berarti di tahun 2000-an benar-benar era keemasannya mouse banget ya, sampai-sampai dia tuh dianggap sebagai alat rumah tangga yang ibaratnya dia tuh berperan penting dalam kehidupan. Nah, itu beda banget gak sih sama zaman sekarang yang di 2025 ini tuh udah banyak banget teknologi yang masuk kayak touchscreen atau bahkan AI. Nah, aku sendiri penasaran nih, di tahun 2025 itu apakah mouse itu masih mengalami perkembangan teknologi atau malah udah ada di tahap mouse itu udah ketinggalan zaman, cocoknya itu cuma 10-20 tahun ke belakang? Nah, menurutku itu mouse itu akan terus berkembang, cuman bentuk evolusinya itu nggak yang sekencang teknologi-teknologi lain. Menurutku itu mouse itu sekarang tuh lebih fokus ke presisi, ergonomis, terus wirelessnya yang makin stabil dan sensornya yang makin pinter. Tapi secara konsep besar, penggunaan mouse itu masih sama seperti 10 atau 20 tahun yang lalu. Soalnya kan sekarang manusia lebih banyak opsi interaksi seperti touchscreen, gestur, voice command, sampai AI based interaction. Jadi perkembangan mouse itu bakal terus ada, tapi bukan yang revolusioner, tapi lebih ke penyempurnaan aja. Berarti untuk 10 tahun ke depan, menurut kamu cara manusia berinteraksi dengan teknologi itu apakah masih pakai mouse atau justru ada evolusi lain gitu? Dan kira-kira bentuk pointernya itu seperti apa? Apakah dia mouse 2.0 atau gesturing atau sebagainya? Kalau untuk 10 tahun ke depan, menurutku manusia bakal lebih jarang untuk penggunaan sehari-hari kalau untuk mouse, apalagi untuk aktivitas casual. Kita mungkin lebih banyak ke shifting kayak gesture based, voice based, atau AI yang langsung ngerti
tanpa perlu kita ribet-ribet untuk ngetik sana sini. Tapi menurutku mouse itu nggak bakal hilang, dia masih penting banget untuk pekerjaan presisi tinggi. Misalkan kayak editing, gaming, terus ada data analisis atau pekerjaan lain lah. Mungkin bentuknya itu bakal jadi berubah mouse 2.0 yang misalnya device-nya kecil tapi berbasis gestur, ring sensor atau haptic controller yang bisa ngerasain tekstur yang virtual gitu. Intinya bukan untuk menggantikan mouse tapi lebih ke nambah cara baru yang lebih efisien untuk kebutuhan manusia. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Jadi interaksi masa depan itu jadi lebih hybrid. Keren banget. Berarti bisa aku simpulin yang awalnya di dekade 80-an itu mouse yang awal-awalnya populer, terus di 2000-an mouse itu berperan sangat penting, kayak benar-benar di era goldennya gitu ya. Dan di era 2025 sendiri keberadaan mouse itu udah challenging karena mulai masuk teknologi-teknologi baru. Nah, pertanyaan untuk kalian tiga nih, menurut kalian apa satu hal dari era lain, bukan era kalian sendiri, itu yang paling mengejutkan terkait perkembangan mouse ini? Oke. Siapa dulu? Ayo, coba dulu. Aku dulu boleh gak sih? Oke. Kalau menurut aku ya, ini dari tadi aku beneran ngejanggal banget karena aku surprise banget pas dengar ketika Jauza ngejelasin bahwa di era itu tuh mouse itu bukan sesuatu yang langsung klik gitu loh di orang-orang. Itu bukan sesuatu yang natural, orang-orang langsung ngerti gitu loh. Sementara di era early 2000s itu kan ya anak kecil aja udah bisa drag and drop gitu loh. Dan kalau misalnya dari penjelasan Fatur tadi ya, yang paling bikin aku kaget tuh bahwa sekarang tuh mouse bukan suatu yang wajib lagi, tapi udah jadi sebatas opsi aja gitu loh. Kebayang kalau misalnya di era warnet itu sering banget kejadian rebutan mouse. Jadi menurut aku ini shift yang gila banget sih gitu. Kalau saya sih mungkin kagetnya ketika dengar mouse wireless. Berarti wireless itu nggak ada kabel ya? Iya, nggak pakai kabel dong. Wah, Namanya juga padahal dulu di zaman saya itu kita mesti kabel itu jadi bahasanya kalau sudah belibet. Nah itu jadi nggak beraturan. Kita harus lama-lama banget harus ngurusin kabel gitu. Jadi saya kaget ketika kok bisa nggak pakai kabel. Iya, benar sih, benar. Kalau untuk POV 2025 nih, aku tuh kayak kaget di tahunnya era 80-an. Kayak gila orang-orang bisa survive gitu loh. Sama mouse yang masih trackingnya bola-bola, sama mouse yang bentuknya masih aneh, terus belum lagi mouse-nya ngaco sama kalau mouse-nya kotor. Terus satu lagi yang menurutku paling mind blowing tuh orang-orang dulu tuh masih mengendalikan mouse untuk aktivitas sehari-hari gitu. Kalau sekarang kan ada shift-nya gestur, terus ada haptic controller yang bisa membantuin kita gitu. Itu kayak gila gitu. Berarti nih kalau bisa disimpulin dari masing-masing kalian, coba kasih satu kata yang benar-benar mendeskripsikan perkembangan mouse itu di zaman kalian masing-masing. Apa coba? Kalau saya mungkin gebrakan. Gebrakan ya, oke. Kalau teman-teman yang lain? Kalau dari aku early 2000s itu mouse wajib. Wajib, oke. Kalau untuk aku satu kata aja simple, transisi. Ya, transisi, bener sih. Cut that bitch right off, I feel like Enemies only dancing, let's dance. Why down on the opera? Oke, mungkin sekian podcast pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menjelaskan evolusi mouse dari zaman ke zaman itu secara lugas dan gampang dipahami ya. Hapus dulu buat kita guys. Oke, teman-teman terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.